Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejuta debu buat sobat tukang dan para pengrajin kayu dimanapun berada. Mudah-mudahan sehat selalu dan limpah rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Kali ini workshop pojok Pamulang ada pesanan pembuatan minibar. Jadi berikut ini adalah proses atau tahapan untuk membuat kabinet atau box-box dari multiplex ya. Pada proses pemotongan ini ada baiknya kita terlebih dahulu membuat sketsanya ya. Jadi dikelompokkan dulu macam-macam ukurannya dan ditentukan terlebih dahulu bagian mana multiplex yang dipasangkan secara menumpuk atau yang dipasangkan secara menyamping ya. Jadi tujuan dari proses ini adalah untuk menghemat bahan dan minimalisir kesalahan potong bahan. Pada proses pemotongan ini juga ukuran sangat berpengaruh ya. Jadi untuk menggunakan bahan multiplex ini tidak seperti kayu, karena ukuran senti atau mili pun itu akan sangat berpengaruh pada hasil akhir dari kabinet ya. Jadi pada kayu jika kurang bisa kita sambung atau tambal, dan jika lebih bisa kita potong atau kurangi langsung. Namun pada multiplex ini agak sulit ya, karena hasilnya akan kurang maksimal jika kita sambung-sambung atau kita tambal-tambal. Jadi ukuran pemotongan itu standarnya harus seakurasi mungkin. Pada tahap perakitan kabinet ini saya menggunakan skrup ya. Nah, untuk skrup ini juga yang perlu diperhatikan adalah panjang skrupnya ya. Jadi disesuaikan, terlalu pendek juga daya rekatnya kurang, dan terlalu panjang pun skrup itu rawan akan memecah belah multiplexnya ya. Dan dari sini sepengalaman saya, ketika bahan di skrup itu mungkin ya akan sering terjadi skrup itu mendorong sisi pasangan dari multiplex yang mengakibatkan sambungan itu sedikit tidak merata ya. Jadi kalau solusi dari kita, mungkin sebelum di skrup bisa paku tembak dahulu untuk mengunci kerataan dari multiplex yang disambung. Ini adalah bagian awning dari minibar ya, karena konstruksi yang dibuat untuk minibar ini pada umumnya itu ada bodi atau badan, penyangga dari awning ini itu biasanya untuk tempat gelas atau piring, dan ini bagian awningnya yang akan dipasangkan lampu yang menyorot ke bagian top table dari minibar ini. Terkadang hasil pemotongan dari mata pisau itu tidak selalu mulus ya, karena ada potongan yang membelah dan ada potongan yang prostat lah kalau kita menyebutnya. Itu makanya tadi kita amplas dahulu untuk meminimalisir gelembung pada HPL. Nah, ini pada tahap selanjutnya saya sudah sampai pengeleman HPL. Yang perlu diperhatikan dalam pengeleman ini ialah ratanya gelaran lem ya, di dua sisi, yaitu di sisi multiplex dan di sisi HPL-nya itu sendiri. Sebaiknya lem ditunggu sampai setengah kering, lalu ditekan dan digosok secara berulang-ulang. Tujuannya itu ialah agar HPL dan multiplex itu
tidak mudah copot ya, dan daya rekatnya itu akan lebih kuat ketika digosok secara berulang-ulang. Memang pada proses pemotongan HPL-nya ini sulit ya kalau dipotong langsung presisi terhadap bodi multipleknya. Jadi memang kita akan melebihkan potongan HPL itu minimal setengah senti. Jadi nanti akan diratakan sesuai bodi itu, bisa menggunakan trimmer, bisa menggunakan penggaris, kikir, dan di sini saya kebetulan sudah menggunakan alat potong HPL khusus ya. Jadi ini alatnya itu tanpa menggunakan listrik, jadi dia menggunakan roda bearing yang dibuat runcing untuk memotong HPL, dan itu sudah banyak dijual ya di toko online maupun di toko-toko offline. Yang perlu diperhatikan pada proses pemotongan HPL ini, kita usahakan memotong HPL-nya itu semepet mungkin ya dengan bodi multipleknya. Jadi tujuannya agar nanti proses tusirnya itu atau merapikan sudut-sudut HPL-nya itu lebih mudah ya. Ini adalah proses pembuatan jalur roda slidingnya ya, karena request dari konsumen itu menggunakan pintu sliding, karena pintu sliding itu lebih menghemat ruang ya, karena membuka pintunya itu tidak melebar keluar, jadi hanya geser kanan dan kiri. Sebelumnya di sini saya informasikan, jadi meja minibar ini sudah mengalami perubahan bentuk ya, karena ada kesalahan komunikasi. Nah ini setelah dirubah bentuk, tapi mohon maaf karena videonya saya buat terpisah untuk revisi kabinetnya. Nah ini bentuk yang sudah jadi mejanya itu ada 2 undak. Ini sudah sampai pada pemasangan di rumah konsumen. Ini kita install elektrikalnya untuk lampu-lampu. Kita menggunakan LED yang 3 watt, dan di situ terlihat juga ada tempat untuk gelas tinggi ya. Jadi nanti bisa digantungkan di atas awning minibarnya. Ya kurang lebih seperti ini hasil pengerjaan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Salam sejuta debu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.